Bab 1767, kalau tidak cari hajar, badan serasa gatal. Mendengar kata-kata Jidu, kilatan tajam di mata semua orang seketika makin kuat. Asal mau turun tangan, langsung bisa dapat 1000 keping kristal. Kalau sampai berhasil mengambil kepala Mu Bei, malah bisa dapat 20.000 keping kristal Mu. Godaan ini jelas bukan kecil. Tidak. Bukan kecil, tapi besar sekali. Detik berikutnya, seorang pria berbaju kuning melangkah maju. Ia menangkupkan tangan ke arah Jidu, berkata, di bawah bernama Liu Zhen, bersedia membantu Tuan Muda Jidu mengusir musuh. Membantu Jidu, bukan cuma bisa dapat minimal 1000 keping kristal Mu. Ia juga bisa menjalin sedikit hubungan dengan Jidu. Dan kalau sudah punya hubungan dengan Jidu, itu sama saja dengan tersambung sedikit dengan klan Ji. Klan Ji itu keluarga papan atas di alam semesta peradaban tingkat 7. Kuatnya bukan main. Bisa nyambung ke keluarga sekuat itu. Keuntungannya besar sekali. Jidu sangat sopan. Ia ikut menangkupkan tangan membalas, merepotkan saudara Liu. Liu Zhen tertawa. Tuan Muda Jidu terlalu sopan. Lalu ia menunjuk ke arah Mu Bei, berseru pada orang-orang di sekitar, rekan-rekan, Tuan Muda Jidu sudah berkali-kali menahan diri. Tapi bocah ini terus saja menguntit dan tidak mau melepas. Bahkan ingin membunuh sampai tuntas. Ini sudah benar-benar terlalu menindas orang lain. Dia juga jelas-jelas tidak menaruh kita di matanya. Meremehkan kita semua. Kita berdiri bukan untuk membantu Tuan Muda Ji saja. Demi harga diri kita sendiri, bukankah seharusnya kita semua berdiri bersama, memenggal kepalanya? Ia sangat paham, kekuatan Mu Bei bukan main. Mengandalkan dirinya seorang, peluang untuk membunuh Mu Bei tidak besar. Harus menarik orang lain. Semakin banyak orang, harapan membunuh Mu Bei semakin besar. Mendengar kata-katanya, banyak orang berturut-turut mengangguk. Tak lama, seorang pria dengan sebilah golok perang di punggung melangkah maju. Memang, alam rahasia ke-9 ini tidak mengenal aturan maupun logika apapun. Dia boleh menarget siapa saja sesukanya. Tapi, sikap bocah ini benar-benar bikin orang kesal. Selesai bicara, pria bergolok itu menangkupkan tangan ke arah Jidu, di bawah bernama Simen, bersedia membantu Tuan Muda Jidu menebas sampah ini di bawah golokku. Jidu tertawa sambil membalas salam, merepotkan saudara Si. Ia melirik dingin ke arah Mu Bei. Lalu bersama Liu Zhen dan Simen, terus menggedor orang-orang lain agar ikut bergabung dalam barisan pemburu Mu Bei. Dalam sekejap, satu orang demi satu orang melangkah maju. Mu Bei tersenyum tipis, hanya diam menyaksikan. Ini semua batu asah pedang berkualitas tinggi. Makin banyak yang datang, makin bagus. Biar saja. Ia tidak buru-buru bergerak. Saat ini, hulu kekacauan bertanya pelan, alam rahasia ke-9 ini memang tempat tempaan dan pembantaian. Tidak ada aturan atau logika apapun. Kamu butuh batu asah pedang, tinggal hajar saja langsung, kan? Mu Bei menjawab, ini masalah prinsip. Orang lain menganiaya dan memancingnya, ia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Tapi ia tidak akan duluan pergi menindas orang tanpa alasan. Itu prinsipnya. Memang alam rahasia ke-9 adalah tempat latihan berdarah. Bisa membunuh tanpa aturan dan tanpa alasan. Tapi kalau ia benar-benar membantai tanpa alasan, itu sudah tidak sejalan dengan prinsipnya dalam menghadapi dunia. Ia tidak suka seperti itu. Ia menunggu dengan tenang. Tak lama, 35 orang melangkah maju. Kesadaran ilahi mereka semua mengunci dirinya. 35 orang ini seluruhnya berkultivasi di tingkat kelima. Esensi, ki, dan semangat mereka sangat luar biasa. Jidu memandang Mu Bei dan menyeringai dingin, semoga kau puas menikmati pertempuranmu. Mu Bei hanya tersenyum. Detik berikutnya, Liu Zhen berseru, serang.
Begitu seruan Liu Zhen jatuh, 35 orang itu sekaligus meledakkan aura kuat mereka, lalu berbarengan menyerang ke arah Mu Bei. Cahaya golok, ki pedang, bayangan tombak, bekas telapak, dan bayangan kepalaan muncul satu demi satu. Dari berbagai penjuru menghantam ke arah Mu Bei. Jika digabung, serangan 35 orang ini bisa dibilang sangat ganas. Menekan rapat ruang di sekitar Mu Bei hingga seakan tidak ada celah udara tersisa. Mu Bei langsung merasakan tekanan. Bagaimanapun juga, puluhan kultivator tingkat kelima dari peradaban tingkat 7 menyerang bersama. Daya rusaknya memang mengerikan. Atas. Setidaknya, dibanding kekuatannya saat ini, jelas jauh berada di. Namun, ia justru tersenyum puas. Tekanan ini lumayan juga. Pedang pembasmi bencana muncul di tangannya. Ia menebas mendatar. Sejumlah besar ki pedang emas seketika terkondensasi, menyongsong serangan puluhan orang itu. Kedua pihak bertabrakan. Sret, sret, sret. Satu demi satu ki pedang emas hancur. Serangan Liu Zhen dan yang lain juga ikut hancur sebagian. Tapi serangan gabungan puluhan orang, cahaya pembunuhannya terlalu banyak. Tidak semuanya bisa dihancurkan. Sebagian besar masih meluncur turun ke arahnya tanpa berkurang momentum. Ia melangkah. Tubuhnya lenyap dari tempat semula. Saat muncul di langit tinggi, ia menebas ke bawah dengan satu tebasan lurus. Tebasan itu berubah menjadi hujan pedang emas yang menyelimuti puluhan orang sekaligus. Puluhan orang itu tentu saja tidak gentar. Mereka masing-masing mengibaskan serangan ke langit. Dalam sekejap seluruh energi pedang Mu Bei dihancurkan. Setelah itu, puluhan orang melesat menembus langit. Dalam sekejap sudah tiba di ketinggian, mengepung rapat Mu Bei di tengah, lalu meluncurkan serangan ganas. Liu Zhen membentak, kunci setiap inci ruang di sekelilingnya. Tekan dia di dalam lingkaran serangan gabungan kita. Mendapatkan pengingat itu, puluhan orang dengan cepat membentuk lingkaran kepungan. Mereka mengunci keempat arah dan meledakkan tekanan yang lebih besar lagi. Dalam sekejap, tekanan yang dirasakan Mu Bei semakin berat. Namun ia sama sekali tidak mengacuhkan. Ia hanya mengerahkan kultivasinya saat ini sampai ke batas tertinggi, lalu menyongsong serangan puluhan orang itu. Boom, boom, boom. Dengan 1 melawan 35, Mu Bei terus berpindah posisi di dalam lingkaran serangan 35 orang itu. Untuk sementara, keadaannya memang terlihat cukup berantakan. Pemandangan ini membuat Jidu menyeringai dingin. Ia menatap Mu Bei di dalam lingkaran serangan gabungan, nikmatilah sisa-sisa waktumu di dunia ini. Sesali sepuasnya kebodohan dan kesombonganmu. Padahal, awalnya kau masih bisa hidup. Tapi kau malah harus memilih menjadi musuh tuan muda ini dan mencari mati. Mu Bei hanya meliriknya datar, tidak berkata apa-apa. Perhatiannya dibagi dua. Satu bagian untuk mengasah dan memurnikan pondasi kultivasinya. Satu bagian lagi untuk beradu serangan dengan Liu Zhen dan yang lain. Melihat sikapnya, wajah Jidu sedikit menggelap. Jelas-jelas sudah ditekan habis-habisan oleh Liu Zhen dan yang lain sampai begitu berantakan, tapi sikap Mu Bei masih sama sombong dan angkuh seperti tadi. Masih sepenuhnya tidak menaruh dirinya di mata. Ini benar-benar bikin dia kesal. Sangat kesal. Detik berikutnya, ia tiba-tiba kembali menyunggingkan senyum dingin, berkata pada Mu Bei, "Kalau kupikir-pikir, bagaimana kalau aku menginjak-injak dan menghancurkan teman-temanmu di depan matamu? Entah apa perasaanmu nanti. Masih bisa tetap sombong dan tenang." Selesai bicara, ia menoleh ke arah Kilin Hitam dan Xiao Lingchu serta yang lainnya. Kilin Hitam, Xiao Lingchu, Hulu Kekacauan, Ding Kecil, Pedang Penebas Iblis, Tungku Penelan Langit, dan Teratai Harta peringkat 9. Jujur saja, sekarang kekuatan mereka semua masih di atas keadaan normal Mu Bei. Detik berikutnya,
Hulu kekacauan meloncat-loncat ke arah Jidu sambil berkata, "Wih, Du kecil, kamu ini kalau tidak cari hajar, badan serasa gatal ya." Wajah Jidu sedingin es, cuma sebuah hulu reot juga berani bicara seperti itu pada tuan muda ini. Benar-benar dekat merah jadi merah, dekat hitam jadi hitam. Sama saja dengan benda sombong dan angkuh itu. Selesai bicara, ia mengangkat tangan kanan. Langsung mengondensasikan sebuah cakar dewa teknik domain, memicu kekuatan petir alami, lalu mencengkeram ke arah hulu kekacauan. Hulu kekacauan menghela napas, benar-benar cari mati. Memaksa hulu ini mengajarkan bagaimana jadi manusia. Cakar dewa teknik domain itu tiba di atas kepalanya. Pada saat yang sama, muncul satu bilah ki golok kekacauan. Ki golok kekacauan itu melintas sekali. Dengan suara sret, cakar dewa teknik domain hancur lebur. Lalu tanpa kehilangan momentum, terus menekan turun. Dalam sekejap, jatuh di tubuh Jidu. Puff! Darah muncrat. Kepala Jidu terbang ke udara. Hanya sisa jiwa primordialnya yang berkelebat keluar, menatap hulu kekacauan dengan ngeri. "Kau." Sebuah hulu yang kelihatannya reot, kok bisa sekuat ini? Hulu kekacauan meloncat-loncat di depannya, seru, "Tidak." Jidu baru hendak berkata sesuatu, tapi jiwa primordialnya tiba-tiba dipenuhi retakan halus tak terhitung. Tebasan ki golok kekacauan barusan bukan hanya menebas lepas kepalanya, tapi juga memberikan luka mematikan pada jiwa primordialnya. Sekejap saja, Jidu dipenuhi rasa takut. Jiwanya akan hancur. Ia memandang hulu kekacauan. Belum sempat mengucapkan sepatah kata pun, jiwa primordialnya sudah hancur dengan suara sret. Bab 1768, ini baru permulaan. Semua orang berubah wajah. Seluruhnya melongo. Ini Jidu. Ternyata dibunuh dalam sekejap. Ada yang menatap ke arah labu kekacauan. Labu ini. Sampai sekarang mereka baru sadar, ternyata di kelompok Mu Bei, yang terkuat bukan Mu Bei sendiri. Justru labu jelek ini, jelas lebih ganas daripada Mu Bei. Saat itu, wajah Liu Zhen dan yang lain juga berubah. Mereka semua terkejut melihat labu kekacauan membunuh Jidu dalam satu serangan. Melihat pemandangan itu, mereka tanpa sadar berhenti bergerak. Sesaat kemudian, Liu Zhen tiba-tiba menoleh ke Mu Bei dan berkata, "Aku tidak bertarung lagi." Simen berkata dengan suara berat, "Aku juga tidak bertarung lagi." Yang lain pun ikut bersuara satu persatu. Tidak ada yang mau lanjut bertarung. Mereka tadi turun tangan karena tertarik pada manfaat yang dijanjikan Jidu. Sekarang Jidu sudah mati, tidak ada lagi yang memberi manfaat. Untuk apa mereka masih harus bertarung dengan Mu Bei? Dan yang paling penting, labu kekacauan barusan mengeluarkan satu serangan sembarangan saja sudah bisa membunuh Jidu dalam sekejap. Pada titik ini, mereka semua sudah bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan labu kekacauan itu. Setidaknya sekuat ranah ketujuh alam semesta peradaban tingkat 7. Kekuatan seperti itu, mana mungkin mereka lawan? Bahkan kalau semuanya maju bersama pun tetap bukan tandingan. Dengan adanya labu kekacauan di sini, bagaimana mungkin mereka bisa berbuat apa-apa pada Mu Bei? Kalaupun benar-benar berhasil mengalahkan Mu Bei, tetap saja percuma. Labu kekacauan pasti akan turun tangan. Puluhan orang itu mulai mundur. Namun, baru saja mereka bergerak mundur, tiba-tiba muncul sebuah niat pedang yang amat kuat. Niat pedang itu langsung menyelimuti puluhan orang tersebut. Mu Bei menatap mereka. "Siapa yang mengizinkan kalian mundur?" Liu Zhen menatapnya dan berkata dengan suara dalam, "Kami bahkan belum sempat melukaimu. Sekarang kami juga memilih mundur sendiri. Menurutku, segini sudah cukup. Pada akhirnya, kau sebenarnya bukan lawan kami. Dari pertarungan singkat barusan, seharusnya kau sudah bisa melihat itu, bukan?" Mu Bei tersenyum tipis. Ia tidak membuang kata-kata lagi.
Niat pedangnya mengurung semua orang. Pedang penumpas bencana di tangannya ditebas begitu saja, seketika semburan ki pedang emas memercik ke segala arah. Ki pedang itu langsung menyelimuti semua orang. Serangan tanpa pandang bulu. Satu tebasan, menyapu puluhan orang sekaligus. Puluhan orang itu segera turun tangan. Dalam waktu paling singkat, mereka menghancurkan ki pedang Mu Bei. Liu Zhen menatap Mu Bei. Jangan terlalu tidak tahu diri, kamu. Belum sempat mengakhiri kalimatnya, sebilah cahaya pisau kekacauan sudah tiba di depan mata. Labu kekacauan bergerak. Wajah Liu Zhen berubah drastis. Dalam kondisi tak sempat menghindar, ia mengeluarkan teriakan keras. Ia memaksa mengerahkan penuh kultivasinya di ranah kelima saat ini, dan menghantamkan satu pukulan sekuat tenaga ke depan. Tinju itu bertabrakan langsung dengan bilah ki pisau kekacauan. Crash! Tinju Liu Zhen langsung terpental putus. Lalu, tanpa berkurang daya, ki pisau kekacauan itu langsung mengiris ke leher Liu Zhen. Braak! Kepala Liu Zhen terbang. Darah memancar deras. Bahkan roh primordialnya pun hancur lebur dalam satu serangan itu. Tewas seketika. Labu kekacauan melayang menghadap Simen dan yang lain. Bocah-bocah, kalian kira si muka tebal itu ini orang apa? Mau pukul ya pukul, mau mundur ya mundur seenaknya. Kalau sudah berani turun tangan, ya lanjut bertarung dengan labu ini. Siapa berani lagi ngomong mundur atau berani bergerak mundur, labu ini akan ajari dia cara hidup. Wajah Simen dan yang lain seketika menjadi sangat jelek. Mu Bei memandang labu kekacauan. Dasar pembelot, kau membantuku aku tentu senang. Tapi kau memanggilku muka tembok di depan orang lain, aku tidak suka. Labu kekacauan berkata, tidak apa-apa, sebentar lagi juga terbiasa. Mu Bei, Akeong tanda pagar. Ia menoleh pada Simen dan yang lain, lalu langsung bergerak. Pedang penumpas bencana di tangannya menebarkan bilah-bilah cahaya pedang ke segala sisi. Di saat yang sama, ia melangkah maju. Dengan pedang penumpas bencana yang berpadu dengan niat pedang, ia melancarkan serangan berantai tanpa henti. Simen dan yang lain ingin mundur. Namun mengingat peringatan labu kekacauan, untuk sementara mereka tidak berani mundur. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menyambut serangan Mu Bei. Sekarang, benar-benar sudah tidak mungkin untuk tidak bertarung. Kalau tidak bertarung lalu mundur, justru akan dibunuh seketika oleh labu kekacauan. Hanya saja, sejak kemunculan labu kekacauan, karena rasa gentar terhadapnya, semangat bertarung mereka terpukul. Serangan mereka tidak lagi seganas tadi di awal. Mu Bei jelas menyadari hal ini. Ia berkata, lepaskan semua. Bertarunglah denganku sekuat tenaga. Kalau kalian bisa mengalahkanku, aku akan biarkan kalian pergi dengan aman. Labu jelek itu tidak akan mempersulit kalian. Simen menatap Mu Bei. Serius. Mu Bei menjawab santai, kalau aku melanggar, biar tribulasi langit turun dari angkasa. Mendengar itu, mata Simen dan yang lain langsung bergetar halus. Sumpah tribulasi langit. Puluhan orang saling berpandangan. Mereka mengangguk pelan satu sama lain. Lalu, satu persatu meledakkan aura mereka, kembali ke tingkat keganasan seperti di awal tadi. Sejak Mu Bei telah mengucap sumpah tribulasi langit, maka perkataannya sudah bisa dipercaya sepenuhnya. Sekarang, mereka harus mengerahkan segalanya untuk menekan dan menjatuhkan Mu Bei. Hanya dengan begitu, baru ada jalan hidup bagi mereka. Boom, boom, boom. Puluhan gelombang energi yang buas menggelegar. Berbagai macam seni ilahi dan teknik rahasia menghantam ke arah Mu Bei. Setiap satu teknik saja sudah mengandung daya hancur yang mengejutkan. Mu Bei kembali merasakan tekanan seperti di awal. Namun justru karena itu, ia kembali tertawa. Nah, begini baru benar. Ia terus memaksa kultivasinya berputar dengan kecepatan tinggi. Sambil menggenggam pedang penumpas bencana,
ia bertarung melawan puluhan orang itu. Di tengah pertarungan, ia terus mencari titik-titik lemah di pondasi kultivasinya sendiri, lalu langsung menyesuaikannya dengan cepat. Waktu berjalan. 1 tarikan napas. 10 tarikan napas. 1/4 jam. 1/4 jam berlalu. Dari keadaan awal yang begitu kewalahan dan terdesak, Mubei perlahan berubah menjadi mampu bertarung seimbang dengan puluhan orang itu. Hal ini membuat Shimen dan yang lain terkejut. Dalam pertarungan melawan mereka, aura Mubei justru terus meningkat. Sesaat kemudian, wajah Shimen tiba-tiba berubah. Ia menatap Mubei dan berkata, "Kau menjadikan kami batu asahan pedangmu untuk menempa kekuatanmu." Begitu kalimat itu terucap, 30-an orang lainnya juga segera tersadar. Mubei hanya tersenyum tanpa menjawab. Pedang di tangannya terus menari. Semburan ki pedang emas menyapu puluhan orang itu. Puluhan orang itu tidak punya pilihan selain menyongsongnya. Sekejap kemudian, puluhan tarikan napas lagi berlalu. Tiba-tiba, satu dentingan pedang yang nyaring menggema menembus langit. Mubei menebaskan satu pedang. Sebilah ki pedang menyilaukan melintas sekejap di tengah arena. Ki pedang itu langsung meluluhlantakkan serangan 3 orang di antara mereka. Lalu menyapu tubuh ketiganya. Praak, praak, praak. 3 orang itu terbelah 2 di pinggang pada saat yang sama. Hanya roh primordial mereka yang sempat melesat keluar, dengan wajah penuh kaget dan ngeri. Namun pada detik berikutnya, roh primordial mereka bergetar hebat. Dengan kekuatan penakluk jiwa dari pedang penumpas bencana, roh mereka dibelenggu, lalu langsung tersedot masuk ke dalam pedang penumpas bencana. Ah! Diiringi 3 jeritan tragis yang terdengar bersamaan, gelombang kekuatan jiwa ketiganya pun lenyap. Dava pedang penumpas bencana pun naik 1 tingkat lagi. Pemandangan ini membuat para kultivator yang menyaksikan dari kejauhan menunjukkan ekspresi terkejut. Cepat sekali kemajuannya. Dalam pertarungan hebat melawan puluhan orang, hanya dalam waktu sedikit lebih dari 1/4 jam, Mubei sudah berkembang dari keadaan awal yang begitu terdesak hingga bisa membunuh 3 orang dengan 1 tebasan pedang. Peningkatan secepat ini benar-benar terlalu gila. Cepatnya sudah di luar nalar. Tidak normal. Shimen dan yang lain pun dicekam kengerian. Sekarang, aura Mubei jelas sudah jauh melampaui kekuatan gabungan mereka yang berjumlah puluhan. Salah satu dari mereka menatap Mubei dan berkata, "Sekarang kau sudah benar-benar melampaui kami. Bisakah kita sudahi sampai di sini saja?" Mubei berkata, "Ini baru permulaan. Kalian masih punya domain yang belum dibuka, roh primordial kalian juga belum dibakar. Kalian masih punya peluang untuk membalikkan keadaan. Ayo, kita lanjut." Begitu kata-kata itu jatuh, ia menebaskan 1 pedang lagi. Semburan ki pedang emas kembali menggulung ke arah puluhan orang itu. Bersambung.